Selamat hari Sabat, salam dalam berkat Tuhan, salam dalam kasih Tuhan, salam dalam kemurahan Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara dan saudari sahabat yang terkasih di kebaktian Sabat online CMC Indonesia. Kita bersyukur pada Tuhan dengan metode online virtual ini, keberadaan kita di tempat tinggal yang berbeda-beda, kota, tempat yang berbeda-beda. Bahkan ada dari mancanegara ataupun di luar dari negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sahabat kebaktian online CMC Indonesia saat ini berjudul, Apakah Aku Pengikut Kristus? Sebuah judul dalam bentuk pertanyaan. Apakah aku pengikut Kristus? Firman Tuhan pada sahabat ini dengan sebuah judul dalam bentuk pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Pertanyaan yang sangat erat dengan kehidupan kita ketika saat ini menanti kedatangan Yesus Kristus untuk segera datang. Apakah saya atau saudaraku pengikut Kristus? Apakah aku pengikut Kristus? Itulah judul yang memiliki makna kerohanian yang dalam, yang sangat mendalam bagi saudaraku dan saya. Ayat inti firman Tuhan ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Di dalam firman Tuhan saya bacakan ayat ini dari Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus menuliskan ini kepada orang percaya yang ada di kota Korintus. Meminta, mengajak, menghimbau untuk orang percaya yang ada di kota Korintus pada waktu itu surat ditujukan. Dan termasuk kepada saudaraku dan saya yang ada di kota-kota yang berbeda saat ini tempatnya dengan metode virtual Zoom dalam kebaktian kita ini. Jadilah pengikut daripada siapa? Yesus Kristus. Ajakan yang mengingatkan kembali kepada saudaraku dan saya menjadi pengikut Kristus. Seperti judul tadi, apakah aku pengikut Kristus? Dalam kehidupan yang kita jalani hari lepas hari, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, apakah sampai saat ini, pertanyaan dari judul pekabaran firman sahabat ini, saya atau saudaraku masih sebagai pengikut Kristus? Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 23, 24 dan 25. Katanya, sini N besar kata Yesus, kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dan ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Tanda tanya juga di ayat ini. Sering terkasih dalam Tuhan. Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang pada waktu itu, kepada tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, bahwa setiap orang, siapa saja yang mau menjadi pengikut Kristus, harus menyangkal diri. Sangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan tentunya menjadi pengikut Yesus. Ya. Sangkal diri artinya adalah introspeksi diri. Lihat pada diri, apakah diri ini memang menjadi murid Yesus setiap hari. Memikul salib artinya mau dalam perjalanan hidupnya, imannya tetap bersama Yesus Kristus. Tantangan apapun dalam masa pandemi seperti ini, menyangkut pekerjaan, pendapatan income, menyangkut problema untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik yang masih tertunda atau belum mendapatkan.
Apakah masih hidup setiap hari menjadi pengikut Kristus? Apakah aku pengikut Kristus? Judul firman pada saat ini. Barang siapa menyelamatkan nyawa karena Yesus, ia akan diselamatkan. Sebaliknya, ia akan kehilangan nyawa karena tidak menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya. Apa guna? Ayat tadi katakan, Lukas pasal 9 ayat 25. Memperoleh seluruh dunia, apa guna? Tetapi membinasakan dan bahkan merugikan diri sendiri. Yesus yang katakan, saudaraku. Apakah aku pengikut Kristus? Pertanyaan bagi saudaraku dan saya. Sebagai pengikut Kristus berarti kita harus, ya, ini keharusan saudaraku. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar, ya. Tidak ada istilahnya diskon, ya, potongan harga menjadi seorang pengikut Kristus. Hanya sekian persen saya hanya menjadi pengikut Kristus. Tapi harus berarti 100% mengikuti teladan Yesus Kristus. Yang sebenarnya kita bisa dapatkan ada tertulis dari firman Tuhan di Alkitab. Pengikut Kristus, saudaraku dan saya pada sahabat ini diingatkan adalah orang-orang yang memang Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah. Apa saudaraku? Yohanes 14 ayat 15. 14 ayat 15. Turutlah akan segala perintah Tuhan. Kalau saudaraku yang terkasih dan saya katakan saya mengasihi Yesus, saya pengikut Kristus, maka kita harus turut seluruhnya. Ya. Ada bahasa artinya seluruh adalah sadayana, sasudena, semua, vol, ya, adopsi dari bahasa Belanda, vol, semua dan lain sebagainya. Iya. Kalau mau menjadi pengikut Kristus 100%. Lukas pasal 11 ayat 42 menguatkan Yohanes 14 ayat 15. Turuti dengan apa? Seutuhnya sebagai pengikut Kristus. Ada tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, Markus pasal 2 ayat 27 dan 28, Lukas pasal 4 ayat 16, dan Yesaya pasal 66 ayat 22 23. Yang pertama, pengikut Kristus. Seperti sahabat ini, saudaraku, sangat terberkati dan berbahagia, termasuk saya. Pengikut Kristus dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, Keluaran 20 ayat 8, Markus 2 ayat 27 sampai 28, Lukas pasal 4 ayat 16, dan Yesaya 66 ayat 22 hingga 23. Yaitu memiliki Yesus Kristus, memiliki akan sahabat, berkat sahabat yang suci, seperti kita berbakti saat ini. Markus pasal 2 ayat 7 ayat 28, sebab anak manusia adalah Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8, ingat dan kuduskan hari Sabat. Lukas pasal 4 ayat 16, bahwa ia yaitu Yesus datang ke Nazaret tempat dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya dia membaca dari Alkitab atau firman Tuhan. Di Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23. Sabat berganti sabat umat-umat Tuhan yang datang. Di langit yang baru dan bumi yang baru menyembah akan Tuhan. Luar biasa. Sahabat yang saudaraku dan saya miliki saat ini adalah merupakan sahabat pelatihan kita ada di bumi ini. Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23 ada tertulis bahwa langit yang baru, bumi yang baru, artinya di dalam bumi yang baru, Yerusalem yang baru, istilah yang lain, atau tinggal bersama dengan Yesus Kristus, kita akan memiliki yaitu sahabat sejati, sahabat kekal. Kenapa? Karena bertemu dengan Yesus, Tuhan dasar sahabat, dan umat-umat tebusan lainnya untuk berbakti pada hari Sabat yang kekal itu. Puji Tuhan, luar biasa. Pengikut Kristus ada tertulis memiliki sahabat. Yang pertama. Yang kedua, Markus pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, dan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, serta Kisah pasal 2 ayat yang ke-38. Poin yang kedua adalah pengikut Kristus mengikuti teladan Yesus, yaitu dibaptis. Karena Yesus katakan kepada Nikodemus pada waktu berkomunikasi di Yohanes pasal 3 yang ke-5 ada tertulis bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh air, ya, oleh baptiso, to dip, to immerse, ya dalam bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesia diterjemahkan tidak dilahirkan oleh air, diselamkan, dibenamkan, bahkan tidak dilahirkan oleh roh,
artinya tidak mengalami pembaruan hati, pembaruan hidup, maka dia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Artinya saudaraku berbahagia. Boleh jadi di antara Bapak Ibu saudaraku termasuk saya, kita telah menerima apa yang disebutkan lahir dengan cara dilahirkan oleh air, yaitu baptisan. To dip, to immerse, dibenamkan, diselamkan. Bagi saudaraku yang belum menerimanya, sebuah ajakan kerinduan firman pada sahabat ini untuk memiliki itu. Kenapa saudaraku? Karena nafas hidup ini, kita tidak tahu seberapa usia kita dalam hidup di dunia yang fana, yang sementara ini. Firman Tuhan kasih ingat tentang teladan yang Yesus berikan. Karena Yesus sendiri dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Markus pasal 1 ayat 9-11 ayat tadi. Ada tertulis mengisahkan bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Kisah pasal 2 ayat 13. Saya ulangi, Kisah pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah pasal 2 yang ke-38. Bahwa setiap orang yang dibaptis akan diberikan pengampunan, saudaraku. Dan diberikan akan karunia roh atau karunia rohani. Luar biasa. Jaminan ketika kita dilahirkan oleh air, dibaptis, kita diberikan jaminan pengampunan dosa. Bahkan dikasih kesempatan punya karunia rohani untuk melayani. Seiring dengan itu, saudaraku, kita memiliki akan pengalaman, yaitu dilahirkan oleh roh. Pertobatan hidup. Pembaruan hidup. Ya. Setiap saat dalam hidup kita. Poin yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan. Apakah aku pengikut Kristus? Maleakhi pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Dan Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dari kedua ayat ini ada tertulis bahwa setiap pengikut Kristus harus setia. Harus, saudaraku. Harus, keharusan. Setia di dalam kehidupannya sebagai para penata layanan. Para pengelola, saudaraku dan saya diberi kesempatan selain waktu yang ada talenta yang kita miliki, bakat yang kita dapatkan, dibawa sejak lahir. Ya. Bahkan juga kita dikasih kesempatan dalam berkat-berkat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita diingatkan untuk mempersembahkan diri kita, tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Maleakhi pasal 3 ayat 8 ayat 10, Allah menuliskan tentang kesetiaan umatnya. Ketika dalam rasa syukur mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang terindah. Untuk kesetiaan dalam mengembalikan persepuluhan yang suci. Dan memberikan juga pemberian yang suci. Sebagai rasa sukacita dan syukur. Persepuluhan dikembalikan. Persembahan diberikan. Saudara yang terkasih, Roma pasal 12 ayat 1-2 tadi. Ayat tadi yang sempat disampaikan. Mengingatkan kita untuk juga menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Diri kita, pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita adalah bagian sebagai pengikut Kristus setiap saat. Baik dalam lingkaran yang kecil di rumah tangga kita. Kehidupan sebagai suami dan istri. Kehidupan sebagai orang tua tunggal untuk anak-anaknya. Untuk menantu kepada mertuanya. Hidup antar kakak beradik dan ipar, hidup di antar famili, hidup lingkungan yang lebih luas lagi kepada teman sekerjanya, teman sependidikannya, teman di tempat lingkungan rumahnya, dan orang yang lain lebih luas lagi. Seorang pengikut Kristus adalah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup yang berkenan. Tidak menyentuh minuman beralkohol, minum keras. Menjaga dirinya adalah persembahan yang hidup yang kudus, adalah milik Tuhan. Tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menghancurkan tubuh ini. Dengan menjaganya, bahkan pola hidup, dalam pola hidup yang sehat. Mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang firman Tuhan ada tertulis. Ingatkan yang benar, yang patut untuk dikonsumsi. Lebih lanjut, itu poin yang ketiga. Yang pertama tadi adalah sabat. Yang kedua adalah dilahirkan, yaitu mengalami baptisan air, itu dibaptiso, to dip, to immerse tadi, dan baptisan untuk roh, yaitu baptisan pertobatan hidup setiap saat. Menerima tuntunan Roh Kudus untuk isafkan dengan bertobat. Dan yang ketiga tadi, menjadi penata layanan yang benar. Kembalikan perpuluhan dan berikan persembahan dalam rasa sukacita
Karena Tuhan sumber berkat. Dan diri kita adalah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Poin yang keempat, sebagai pengikut Kristus, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ini adalah amanat agung yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat, segala, sasudena, sadayana, semuanya segala sesuatu yang Yesus sudah ajarkan, Yesus perintahkan. Kenapa saudaraku? Ayat ini selanjutnya. Dan ketahuilah kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku terkasih dalam Yesus, Yesus jaminan perlindungan bagi saudaraku dan saya. Jadi sebagai saksi Kristus. Poin yang keempat. Karena Yesus sudah ajarkan apa yang saudaraku dan saya dapatkan. Yaitu dari firman Tuhan. Yang kita dapatkan. Ataupun berita-berita tentang kebenaran firman. Yang kita dengarkan dari saudara ataupun sahabat-sahabat hamba Tuhan. Saudara yang evangelis dan saudara yang lain yang menyampaikannya. Poin yang keempat adalah sebagai saksi Kristus. Poin yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus. Tadi pertama sabat. Yang kedua adalah dibaptis, baik oleh air dan roh. Dan yang ketiga adalah melalui penatalaian yang sejati tadi, yang benar. Dan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan yang keempat tadi adalah sebagai saksi kebenaran Kristus. Kasih tahu kepada orang tentang Kristus melalui kata-katamu, melalui perbuatanmu, melalui metode yang lain. Buku-buku, pembahasan tentang kebenaran Tuhan, hal-hal tentang kebenaran Tuhan. Supaya orang kenal tentang Tuhan. Dan yang kelima ini saudaraku, sehubungan dengan karakter tabiat. Poin yang kelima, sebagai pengikut Kristus ada tertulis dalam ada tertulis dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Ini sebuah perikop yang membahas tentang karakter tabiat dari pengikut Kristus, yaitu seorang Paulus sendiri. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas ada tertulis, saudaraku. Pengikut Kristus, saudaraku dan saya. Apakah aku pengikut Kristus? Judul dalam khotbah kita pada sahabat kebaktian online CMC Indonesia ini. Kalau kita masih ada melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, dan masih sebagainya, masih banyak lagi perbuatan daging. Rasul Paulus kasih ingat, kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu. Artinya dahulu Rasul Paulus buat perbuatan-perbuatan ini. Tetapi dia bertobat, dia dimenangkan menjadi pengikut Kristus yang setia dan benar. Paulus ingatkan dari Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Untuk tinggalkan itu, hal-hal itu daging, perbuatan daging, maka akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya akan selamat. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Apakah aku pengikut Kristus? Pertanyaan bagi saudara secara pribadi, judul ini dan bagi saya. Puji Tuhan, memiliki sahabat. Yang kedua, dibaptis dengan cara baptiso air dan roh, artinya pertobatan hidup setiap saat. Poin yang ketiga tadi, menjadi penatalaian yang benar. Diri ini adalah tubuh ini adalah persembahan yang harus kudus di hadapan Allah. Dalam aktivitas hidup kita apapun jalani, jaga diri kita adalah bagian kekudusan dari Allah ada dalam tubuh kita. Yang keempat tadi, jadi saksi kebenaran Tuhan. Sampaikan supaya orang lain kenal tentang Yesus Kristus
Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Orang lain perlu tahu. Kita selamat, orang-orang yang lain juga perlu dapat kabar keselamatan. Dan yang kelima, perbuatan daging tadi. Tanggalkan saudaraku, yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Dan untuk itu, di pasal ke-5 ayat 19-21 tadi kita sudah baca. Dan saya ingin baca di ayat 22 dan ayat 23 adalah merupakan karakter tabiat Yesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan ada tertulis. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa saudaraku? 9 buah roh ini adalah merupakan karakter tabiat Yesus yang perlu saudaraku dan saya miliki. Pengikut Kristus yang perlu kita miliki. Sebuah tulisan kutipan rohani dari seorang bernama Ellen Goldwhite dalam bukunya Pelayan Injil halaman 40. Kalau saudaraku ingin membuat hati Yesus senang sebagai pengikut Kristus, inilah kutipannya. Saya ulangi, buku Pelayan Injil halaman 40. Apabila anak panah kebenaran menembus hati para pendengar Kristus, menghancurkan tembok rintangan mementingkan diri, dan menghasilkan kerendahan hati, penyesalan akan dosa, dan akhirnya rasa syukur, maka hati juru selamat menjadi senang. Siapa juru selamat? Yesus Kristus menjadi senang. Intinya kutipan ini adalah, kalau mau membuat hati Yesus senang adalah apa? Bertobat. Pertobatan adalah merupakan hal kebutuhan yang sangat urgensi, yang sangat mendesak, yang perlu dimiliki oleh saya dan saudaraku. Setiap saat kita perlu memiliki pertobatan. Ya. Ketika kita masih bernafas, ya, masih hidup, pertobatan perlu dimiliki. Membuat hati Yesus senang. Kita yang tahu apa dosa-dosa kesayangan kita di mata Allah yang Maha tahu. Tapi Dia Allah yang Maha kasih. Ketika kita mau menyesal dan bertobat, Dia juga memberikan pengampunan. Asalkan kita bertobat. Buat hati Yesus senang. Ya, saudaraku dan saya pengikut Kristus dari kutipan ini. Lebih lanjut di buku yang lain, Ellen White tuliskan dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 255, demikian. Pandanglah Allahmu dengan kehilangan pandangan terhadap tabiat Tuhan yang sejati. Bangsa Israel tidak dapat dimaafkan. Sudah seringkali Allah menyatakan dirinya kepada mereka sebagai oknum yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Luar biasa. Saudaraku, kutipan ini luar biasa. Pengingat bagi saudaraku dan saya, panjang sabar besar kasih Allah bagi saudaraku dan saya. Allah yang mereka sembah menurut pengakuan mereka, tetapi yang tabiatnya disalah mengerti. Dinyatakan di muka mereka sebagai tabib besar terhadap penyakit rohani. Saudaraku, penyakit rohani saya, saudaraku, yang tahu adalah kita masing-masing. Orang lain tidak tahu. Selain kita adalah Tuhan Allah yang tahu. Tapi Tuhan mau ya, kita untuk bertobat. Dan Dia akan menolong kita untuk memberikan kekuatan dan pertolongan, menginsafkan kita, menuntun kita, asal kita pun mau merespons dengan kehidupan yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus. Lebih lanjut saudaraku, kepada saudaraku dan saya, dalam kutipan yang ditulis oleh Ellen White ini, panggilan untuk bertobat dikumandangkan dengan jelas. Tidak dapat salah. Semua diundang untuk kembali. Ya. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang diundang. Kutipan lebih lanjut. Hai pembaca. Ya. Kalau saudaraku baca Alkitab atau baca buku-buku rohani. Sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Sudahkah engkau tersesat jauh dari Allah? Sudahkah engkau berusaha makan buah-buah? Padahal mendapati buah itu hancur berkeping-keping di bibirmu. Saudaraku, ketika kita membaca firman, kita harus mengerti apa itu menghasilkan buah roh seperti tadi karakter tabiat Yesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sahabatku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Para Nabi dan Raja halaman 261 buku yang ditulis oleh Ellen White. Jangan mendengarkan bujukan musuh. Ini warning saudaraku, peringatan. Untuk jauhkan diri dari Kristus. Sampai engkau telah berhasil menjadikan dirimu sendiri lebih baik. Sampai engkau cukup layak datang kepada Allah. Jikalau engkau menunggu sampai nanti kelak, maka engkau tidak pernah akan datang. Artinya apa saudaraku kutipan ini? Kalau kita punya anak, punya keponakan, punya saudara, dia kata, oh saya mau dibaptis, oh saya mau menerima kebenaran Tuhan melalui baptisan.
Kemudian kita kata, oh jangan tunggu, kamu masih terlalu muda. Oh jangan tunggu, ini masih musim hujan, nanti musim udara lebih cerah baru kau baptis. Saudaraku, kalau ditunda-tunda akan hilang kutipan ini tadi. Ya, menunggu sampai nanti kelak tidak pernah akan datang. Bahkan kita pribadi sendiri, yang kita tahu dosa kesayangan kita di hadapan Tuhan Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Mungkin suami kita, istri kita tidak tahu, anak kita atau orang tua kita tidak tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Tapi saudaraku, oh nanti minggu depan, oh nanti bulan depan, oh nanti tahun depan baru saya mau berubah dari kelakuan saya ini. Saudaraku, pertobatan tidak menunggu waktu. Seharusnya sebagai pengikut Kristus untuk bertobat di saat bisikan Roh Kudus itu ada di dalam hati pikiran. Jangan menanti kelak. Jika engkau menanti menunda, maka tidak pernah akan datang lagi. Sahabat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian sahabat versi online ini, sungguh istimewa. Kutipan lain dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Ellen White tulis buku yang lain, Kerinduan Segala Zaman, halaman 17, dengan sebuah perikop judul Membayangkan Salib. Kutipannya demikian. Jalan dari Palungan ke Golgota semua terbuka di hadapan mata Tuhan. Kunci kerajaan sorga adalah sabda Kristus. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya. Perkataan ini mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup sorga. Hal itu menyatakan keadaan yang dengannya manusia diterima atau ditolak. Demikianlah orang-orang yang memasyurkan sabda Allah. Menjadi satu semerbak kehidupan menuju hidup, atau sebaliknya, bau maut menuju kematian. Saudaraku, hidup kita ini hanya dua konsekuensi. Kalau kita menurut setia pada Tuhan, seperti kutipan tadi, Allah yang Maha Tahu yang melihat kehidupan kita ini. Dari Palungan sampai Golgota, artinya apa? Sejak Yesus lahir sampai disalib. Saudaraku dan saya pun demikian. Dari sejak kita lahir, tanggal lahir kita, happy birthday kita ada masing-masing. Sampai sekarang masih bernafas kita. Sampai kapan ya? Ketika dia izinkan kita untuk beristirahat kah? Mengalami kematian, menunggu saat dia datang Maranatha untuk bangkitkan kita dari kubur. Sudah tahu di antara saudaraku dan saya, siapa di antara kita yang akan masih tetap diizinkan Tuhan untuk punya nafas ini, bernafas sampai bisa tidak mengalami kematian yang sementara atau kematian pertama itu, bisa memandang Yesus datang di awan-awan bersama malaikat tips sangkakala. Tapi yang pasti saudaraku, dari sejak lahir sampai mati, Tuhan mengetahui, melihat kehidupan saudaraku dan saya. Dia tahu, ini kutipan ini luar biasa. Hanya dua konsekuensi tadi saudaraku. Apakah bau harum atau bau menuju hidup? Semerbak keharuman atau hidup? Atau sebaliknya, bau maut atau bau menuju kematian? Aroma itu adalah bagian dalam karakter Yesus yang perlu kita tunjukkan dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Sahabatku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada nasihat yang baik dari seorang pendeta senior kita bernama Pendeta Ted N.C. Wilson. Ada 4 masalah besar yang bisa terjadi dalam gereja untuk saat ini. Yang pertama, ini warning saudaraku, sebuah himbauan, nasihat rohani, peringatan untuk saudaraku dan saya. 4 masalah besar ini kecenderungan bisa terjadi. Yang pertama, hilangnya identitas di antara anggota jemaatnya. Saudaraku, apakah aku pengikut Kristus? Judul daripada firman Tuhan pada saat ini. Hati-hati, jangan sampai hilang identitas kita sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saya yang tahu dari kebenaran firman yang kita bacakan. Yang kedua, masalah yang besar yang kedua bisa terjadi, bertumbuhnya keduniawian di banyak gereja kita. Hati-hati saudara, keduniawian bisa timbul di dalam gereja, ya, dalam aspek-aspek yang terjadi dalam kehidupan lingkup sebuah gereja. Yang ketiga, bahaya perpecahan. Hal yang sepele, ya, yang sepele bisa dibesar-besarkan. Hal yang prinsip bisa diabaikan, dilupakan. Itu yang terjadi. Warning, saudara, peringatan, bahaya perpecahan. Dan yang keempat, masalah yang bisa terjadi adalah sebuah kepuasan spiritual, kepuasan rohani, sikap apatis yang menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam misi gereja. Jadi kurang dalam misi untuk sebagai saksi Kristus. Tidak suka atau kurang untuk menginjil, ya, bahasa yang lebih sederhana.
Saudaraku, 4 masalah ini bisa terjadi dalam gereja. Pertama tadi, hilang identitas dari anggota jemaat. Bisa terjadi atau dari sebagai pengikut Kristus. Seperti judul khotbah pada saat ini. Yang kedua, bertumbuh keduniawian di banyak gereja. Ketiga, bahaya perpecahan. Hal yang prinsip diabaikan tadi, yang sederhana, masalah yang sederhana bisa dibesar-besarkan. Itu hati-hati ya, ketiga tadi. Dan yang keempat, kepuasan spiritual, kepuasan rohani, sikap apatis yang kurang dalam keterlibatan dalam misi gereja atau penginjilan. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjelang akhir daripada khotbah pada sahabat ini, tentu saudara masih ingat seorang Perdana Menteri dari sebuah negara bernama Mahatma Gandhi. Dia tuliskan dalam bukunya demikian, jika semua orang Kristen hidup seperti Kristus, saya Mahatma Gandhi yakin seluruh dunia bisa menjadi Kristen. Luar biasa saudaraku. Mahatma Gandhi, dia bukan seorang Kristen, tapi dia pernah membaca Alkitab ini saudaraku. Sungguh luar biasa. Dan dia dapatkan di Alkitab tentang seorang tokoh bernama Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Dia katakan, jika semua orang Kristen hidup seperti Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab ini, saya yakin seluruh dunia bisa menjadi Kristen. Pernyataan seorang Mahatma Gandhi. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah aku pengikut Kristus? Hidup kita ini adalah seperti surat yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Surat ya, yang orang bisa baca. Dan Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, marilah saudaraku dan saya ketika mendengarkan pengabaran firman pada sabat ini, dengan keberanian iman kita dan minta pertolongan Roh Kudus untuk kita berubah pembaruan budi kita, karakter tabiat kita. Untuk kita jalin komunikasi kita, jalin iman kita yang sungguh dengan Tuhan kita. Sehingga bila mana kita membuat hati Yesus senang, kita bertobat. Dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang berkenan dan yang baik dan yang sempurna yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Pertanyaan yang saudaraku jawab dalam nilai untuk melanjutkan dalam penerapan aplikasi hidup rohani saudaraku dan saya. Apakah aku pengikut Kristus? Firman Tuhan bawa di dalam nama Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi saudaraku dan saya. Amin. Tuhan berkati.